warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maja Mustika Sora. Saya mahasiswa S2 PTK dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah gizi terapan saya dengan dosen pembimbing Dr. Meda Wahini. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan tentang fungsi gizi untuk kecerdasan. Saya juga nggak sendiri, saya juga ditemani teman saya yang bernama Nisa. Nah, silahkan Mbak Nisa memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa, Prodi S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Negeri Surabaya. Nah, kali ini akan saya jelaskan tentang fungsi gizi untuk kecerdasan. Saya akan menjelaskan pertama kali tentang latar belakang masalahnya. Latar belakang masalah yang sudah kita ambil ada beberapa. Yang pertama itu ada manusia berpikir dengan menggunakan pikiran. Kemampuan berpikir seseorang dalam memecahkan masalah dengan cepat atau tidak tergantung pada intelijensi yang dimiliki orang tersebut. Kemudian yang kedua, kecerdasan seorang anak tidak hanya ditentukan oleh faktor genetik, namun juga faktor lingkungan berupa stimulasi dan sikap orang tua, tapi juga faktor gizi dan nutrisi. Kemudian yang ketiga, ada otak. Otak tersebut adalah organ fisik yang sangat berharga, pusat dari segala eksistensi kita seperti intelijensi yang kita miliki, kemudian kepribadian, kemudian emosi, akal, dan spiritual jiwa. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang sangat penting. Nah, di sini saya sudah merangkum ada dua faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama itu faktor sebelum kelahiran dan yang kedua itu faktor setelah lahiran. Nah, yang kelima ada asupan gizi yang sangat baik dan berimbang selama 1000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia periode emas. Sangat membantu untuk mengoptimalkan fungsi kognitif dari anak tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada hubungan antara malnutrisi dengan intelijensi dan prestasi akademik yang rendah. Selanjutnya ada materi pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu ada hubungan kecerdasan dengan makanan dan gizi anak tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi gizi untuk kecerdasan. Nah, apa sih fungsi gizi untuk kecerdasan itu? Kecerdasan sendiri adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, kemudian berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa dan belajar. Kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Nah, ini menurut Rosyanti tahun 2012. Kemudian menurut Wechsler tahun 1958. Kecerdasan adalah kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk belajar, bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan dengan efektif. Selanjutnya ada menurut Dusak dalam bukunya Kasmini 2007 halaman 14 didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif. Kalau secara kuantitatif itu ada proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Dan secara kualitatif, suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Rada nggak enak sih ngomongnya, soalnya agak sakit. Semoga Bu Meda memahami. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak itu ada proses pematangan otak, tidak terhenti pada usia 10 tahun, namun berlanjut hingga usia dewasa, bahkan sampai usia 20 tahun. Ini menurut Gitt dan Spano tahun 2002. Nah, hasil penelitian Lancet tahun 2004 menyebutkan perkembangan kognitif pada remaja 17 tahun merupakan akumulasi perkembangan anak usia 0 sampai 4 tahun itu 50%, 4 sampai 8 tahun 30%, dan 9 sampai 17 tahun itu 20%. Nah, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Perbedaan kecerdasan ini dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatannya. Selain faktor otak sebagai penunjang, ada pun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kecerdasan anak, antara lain faktor keturunan, kemudian dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan pun ada dua. Yang pertama ada gizi dan pendidikan. Nah, selanjutnya ada materi tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama tentang keturunan tadi. Nah, kalau berdasarkan keturunan, menurut teori nativisme dari Schopenhauer and Lombroso mengatakan bahwa perkembangan individu tergantung sepenuhnya pada faktor hereditas. Maksudnya hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui plasma benih. Nah, selanjutnya ada pengaruh dari lingkungan. Pengaruh dari lingkungan ini dibagi dua. Yang pertama dari gizi dan pendidikan. Yang dari gizi itu jika kekurangan pemberian makanan yang bergizi pada anak akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang bersangkutan akan terhambat, terutama perkembangan otaknya. Nah, selanjutnya ada yang pendidikan ini. Yang pendidikan di samping pemberian gizi yang baik, faktor pendidikan sangat mempengaruhi perkembangan mental anak. Misalnya di sini adalah anak lahir dengan potensi cerdas, maka dia akan berkembang dengan baik pula. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya ada macam-macam kecerdasan. Macam-macam kecerdasan ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini anak mampu dalam menulis, membaca, dan berkomunikasi. Kemudian kecerdasan logika matematika. Anak mampu memecahkan masalah yang menuntut pemikiran dari anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Di sini cara belajar anak itu dengan cara mengamati dan melihat, kemudian mengenali wajah, objek, dan bentuk dan warna. Selanjutnya ada kecerdasan gerak tubuh. Belajar melalui pengalaman yang berhubungan dengan gerakan dan sensasi pada tumbuhnya fisik. Nah, kecerdasan gerak tubuh ini disebut dengan kecerdasan kinestetik. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 itu ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ini kemampuan mendengarkan dan memberikan respon dengan minat yang besar terhadap berbagai jenis. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, yaitu anak suka berinteraksi dengan anak yang lain yang seusianya. Nah, selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu adalah meliputi pikiran dan perasaan. Kecerdasan ini terbentuk dan berkembang sebagai gabungan dari unsur keturunan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Yang terakhir ada kecerdasan naturalis, yaitu berkembang sebagai kebutuhan untuk mempertahankan hidup di alam bebas. Nah, selanjutnya ada tes intelijensi. Tes intelijensi ini ada 3. Yang pertama tes intelijensi umum, ini yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang umum mengenai taraf intelijensi umum seseorang. Kemudian yang kedua ada tes intelijensi khusus, yang hanya memberikan keterangan tentang satu segi atau faktor yang spesifik dari intelijensi tersebut. Kemudian yang terakhir ada tes intelijensi diferensial, yaitu memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di dalam berbagai segi atau faktor intelijensi. Nah, selanjutnya standar tes intelijensi yang sering digunakan itu menurut Binet dan Simon. Nah, untuk mengukur IQ seseorang yaitu dengan cara mental age atau umur psikis seseorang tersebut dikalikan 100, kemudian dibagi dengan chronological age atau umur kalender. Nah, kemudian selanjutnya ada yang menurut tes Wechsler, meliputi 2 subbab, yaitu verbal secara performance dan secara lisan gitu. Selanjutnya macam tes intelijensi masih di dalam tes intelijensi ya. Yang pertama ada tes CVIT, yaitu Culture Fire Intelligence Test. Nah, ini untuk mengukur intelijensi umum dari skala 1 sampai skala 3. Yang keempat ada tes Army Alpha dan Beta. Tes ini digunakan untuk mengetes calon-calon tentara yang ada di Amerika Serikat, biasanya sih seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tes Progressive Matrices. Tes ini dapat diberikan secara kelompok atau perorangan. Nah, selanjutnya ada klasifikasi IQ. Klasifikasi IQ dari 140 ke atas dia itu termasuk jenius, sedangkan dari 130 sampai 139 dia itu termasuk dalam kategori sangat cerdas. 120 sampai 129 dia itu termasuk cerdas, dan 110 sampai 119 dia di atas normal, masih di atas normal. Kemudian IQ 90 sampai 109 dia itu termasuk normal.
80 sampai 89 dia di bawah normal, 70 sampai 79 dia itu termasuk kurang pintar ya, nggak boleh bilang yang terlalu buruk. Kemudian yang ke-8 IQ 50 sampai 69 dia itu termasuk terbelakang, sampai ke bawahnya itu dia juga termasuk keterbelakangan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri setiap intelijensi. Yang pertama IQ 140 ke atas memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dan mampu menemukan sesuatu yang baru walaupun mereka tidak memperoleh kesempatan belajar secara formal. Sedangkan yang kedua sangat cerdas tadi, dia cakap dalam membaca, kemampuan dalam bilangan sangat baik, perbendaharaan kata sangat luas dan cepat memahami sesuatu yang bersifat abstrak. Kemudian yang ketiga ada cerdas, dari 120 sampai 129 dia berhasil dalam pekerjaannya, pendidikan sampai jenjang tinggi dan berada di dalam kelas-kelas biasa tetapi sangat menonjol dalam memimpin kelas. Selanjutnya IQ di atas normal 110 sampai 119, dia itu termasuk kelompok yang normal tetapi keberadaan kemampuan mereka pada tingkatan yang tinggi. Nah, untuk yang normal, kelompok yang kapasitas kemampuan normal atau rata-rata dengan menempati posisi dalam presentase terbesar ya. Kemudian yang di bawah normal, kemampuan mereka yang tergabung dalam kelompok ini adalah normal atau rata-rata atau sedang dalam tingkat terbawah. Sedangkan yang bodoh, maksud saya kurang pintar, yaitu posisi mereka dalam kelompok ini adalah di antara di atas kelompok terbelakang dan kelompok di bawah kelompok normal. Sedangkan yang terbelakang itu adalah kelompok yang ini sampai pada tingkat tertentu dapat belajar membaca, menulis, membuat hitungan dan sangat sederhana. Selanjutnya ciri-ciri setiap intelijensi yang terbelakang tadi, imbesil, dia itu kelompok ini setingkat lebih tinggi dengan kelompok idiot. Mereka dapat belajar berbahasa, mengurus dirinya sendiri dengan tetap mendapatkan pengawasan yang agak cermat. Kemudian yang idiot itu IQ-nya 0 sampai 29. Dia merupakan kelompok individu terbelakang yang paling rendah dengan ciri-ciri tidak dapat belajar berbahasa, kemudian tidak dapat mengurus diri sendiri, kemudian tinggal di tempat tidur seumur hidupnya, kemudian seringkali umurnya tidak panjang sebab IQ-nya rendah. Selanjutnya ada meningkatkan kecerdasan pada anak. Kecerdasan dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Jadi kecerdasan tak muncul begitu saja, tetapi kita harus melalui pendidikan. Itu sebabnya peran lingkungan baik di rumah dan sekolah sangat besar. Tentu saja meningkatkan kecerdasan tidak hanya melalui satu aspek, tetapi secara keseluruhan. Yang pertama itu menjadi pendengar yang efektif bagi anak, kemudian melatih keahlian berbicara anak, kemudian bermain dengan angka dan mencari urutan cerita. Selanjutnya ada melatih kemampuan berkomunikasi efektif secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada bekerja sama dalam kelompok, kemudian simpati dan empati terhadap anak, bermain drama atau simulasi, menikmati suasana, mempelajari dunia flora dan fauna bersama anak. Yang terakhir ada mempelajari fenomena dan rantai makanan bersama anak. Selanjutnya ada mengoptimalkan kecerdasan anak sejak dalam kandungan. Nah, awal kehamilan merupakan titik awal dari perhatian terhadap kecerdasan anak, terutama dalam menjaga asupan gizi secara optimal. Mempersiapkan kecerdasan anak dipersiapkan mulai dari wanita usia subur. Nah, ini ada menurut Walker tahun 2012 dalam bukunya menyatakan bahwa para ibu yang sehat adalah fondasi bagi suatu populasi yang sehat. Dalam kehidupan janin, nutrisi dan kesehatan si ibu adalah yang paling penting dalam menentukan seberapa baik seorang bayi bertumbuh. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nisa. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai fungsi gizi untuk kecerdasan. Kecerdasan berkaitan erat dengan kualitas otak. Kualitas otak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain yaitu faktor sebelum kelahiran atau masa prenatal. Masa ini merupakan perkembangan kecerdasan yang pertama. Dalam hal ini, yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu kebutuhan biologis atau fisik berupa nutrisi. Yang kedua, faktor kebutuhan kasih sayang.
Tanpa kasih sayang, tumbuh kembang bayi tidak akan optimal. Yang ketiga, faktor perhatian penuh dari ibu hamil terhadap kandungannya. Jadi, ibu hamil dapat memberikan rangsangan ataupun sentuhan secara sengaja kepada bayi dalam kandungannya. Tumbuh kembang janin dan perubahan fisik dan psikologi ibu hamil. Proses perkembangan janin terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap preembrionik, masa embrionik, tahap fetus, dan tahap ovulasi. Di dalam rahim, janin mengalami masa perubahan yang akhirnya dapat terbentuk calon bayi yang sempurna. Perubahan yang terjadi selama masa kandungan antara lain dari masa pembuahan sampai pada pembentukan organ-organ tubuh lainnya, hingga sang bayi dapat mampu bertahan hidup di luar. Pada masa kehamilan, beberapa perubahan yang dialami sang ibu hamil adalah pembesaran payudara, sering buang air kecil, mual, muntah, merasa lelah, pegal-pegal, sakit kepala, pusing, kram perut, emosional, dan peningkatan berat badan. Faktor masa prenatal yang terdiri dari pengaturan makanan. Pada waktu mengandung, ibu harus dapat mengatur waktu makan untuk mendapatkan nilai gizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Kemudian, menjaga kesehatan. Pada waktu mengandung, sangatlah penting ibu menjaga kesehatan, karena faktor ini dapat berpengaruh baik bagi keselamatan ibu maupun bayi yang dikandung. Kemudian, selanjutnya menjaga ketenangan batin. Pada waktu ibu mengandung, haruslah menjaga kesehatan jiwanya seperti kestabilan emosi, jangan terlalu banyak memikirkan problem rumah tangga. Nutrisi untuk ibu hamil. Faktor mengatur makanan, menjaga kesehatan, dan menjaga ketenangan batin bila cukup terpenuhi oleh ibu akan membantu perkembangan bayi dalam kandungan. Bayi yang dilahirkan secara fisik tidak normal atau kurang normal bila kesehatannya setelah lahir kurang terjamin dan orang tua kurang pula memberikan perhatian, kasih sayang, maka akan menyebabkan taraf kecerdasan anaknya di bawah normal. Semua orang tua mengharapkan anaknya memiliki taraf kecerdasan yang normal dengan harapan pada masa dewasa kelak menjadi orang yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negaranya. Pemenuhan kebutuhan anak setelah lahir untuk mengoptimalkan kecerdasan. Faktor yang harus diperhatikan orang tua dalam membantu perkembangan taraf kecerdasan setelah anak dilahirkan antara lain yaitu menanamkan jiwa kasih sayang. Kasih sayang orang tua merupakan modal utama dalam mengembangkan taraf kecerdasan anak. Yang kedua, menjaga kesehatan anak. Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia adalah dengan digalakkannya pemakaian ASI oleh para ibu untuk bayinya. Air susu ibu atau yang disebut ASI mengandung AA, DHA, dan nutrisi lain seperti protein, laktose, dan lemak lainnya yang merupakan zat yang dapat merangsang pertumbuhan otak bayi atau anak. Pertumbuhan sel otak bayi usia 0-2 tahun sangat pesat. Periode ini disebut sebagai golden period atau periode emas. Periode yang paling baik dan yang paling penting diperhatikan oleh orang tua yang hanya sekali dijumpai seumur hidup manusia. Oleh sebab itu, bagi ibu-ibu yang menyusui, agar ASINya bagus, juga perlu memakan makanan yang bergizi. Karena itulah, bayi diberi ASI eksklusif. Faktor yang harus diperhatikan orang tua dalam membantu perkembangan taraf kecerdasan setelah anak dilahirkan, selain menanamkan jiwa kasih sayang dan menjaga kesehatan, yang perlu diperhatikan juga adalah mengembangkan kreativitas anak. Maksudnya, agar anak dirangsang untuk mempunyai inisiatif dan berkarya. Kreativitas merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan perkembangannya,
karena faktor ini sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan kecerdasan dengan makanan dan gizi. Pengertian makanan. Makanan diperlukan untuk kehidupan karena makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Makanan berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan maupun perkembangan, serta mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperoleh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mengatur metabolisme, dan berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. Juga berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Noto Atmojo 2003. Makanan biasanya dihasilkan dari bahan pangan setelah terlebih dahulu diolah atau dimasak. Soekarto 1990. Selanjutnya, pengertian gizi dan status gizi. Istilah gizi dapat diartikan sebagai proses dari organisme dalam menggunakan bahan makanan melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pembuangan yang dipergunakan untuk pemeliharaan hidup, pertumbuhan fungsi organ tubuh, dan produksi. Jelife 1989. Menurut Jahari 1988, status gizi adalah tingkat kecukupan dan penggunaan satu nutrien atau lebih yang dipengaruhi kesehatan seseorang. Sedangkan menurut Sukirman tahun 2000, status gizi diartikan sebagai keadaan kesehatan fisik seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau kombinasi dari ukuran-ukuran gizi tertentu. Hubungan antara makanan dengan perkembangan otak atau kecerdasan anak. Perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, namun juga oleh sesuatu yang dikonsumsi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa saluran cerna memiliki hubungan dengan otak. Untuk menyehatkan otak anak, saluran cerna juga harus sehat. Otak dengan saluran cerna memiliki hubungan yang sangat erat dan memiliki komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini disebut dengan istilah good brain axis. Agar si kecil tumbuh sehat juga cerdas, maka kebutuhan yang diperlukan antara lain lemak, pembangunan otak. Lemak, terutama asam lemak, adalah salah satu nutrisi yang penting untuk pertumbuhan otak dan mata si kecil. Kekurangan kedua jenis asam lemak esensial ini saat lahir berkorelasi dengan berat badan yang rendah, lingkar kepala yang kecil, dan ukuran plasenta yang rendah. Karbohidrat bahan bakar otak. Glukosa dari makanan yang kaya karbohidrat merupakan bahan bakar otak yang amat penting agar otak berfungsi optimal. Proses pengolahan informasi dan mengingat dapat berjalan dengan baik dengan terpenuhinya kebutuhan glukosa otak tersebut. Protein pembentukan neurotransmitter berperan dalam pengolahan informasi di otak. Antioksidan melindungi otak dari proses kerusakan sel otak yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mengingat. Hubungan antara gizi dengan perkembangan otak atau kecerdasan anak. Gizi yang baik akan bermanfaat untuk tingkat kecerdasan anak. Karena itu, hubungan gizi dengan kesehatan dan gizi kecerdasan anak berhubungan erat dalam hal ini. Makanan dengan gizi yang cukup bukan saja untuk perkembangan tubuh dan daya tahan tubuh terhadap penyakit, melainkan juga untuk meningkatkan daya ingat. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa makanan yang bergizi cukup akan membangun jaringan otak yang pada akhirnya mampu merekam berbagai masalah di dalam jaringan tersebut. Fungsi gizi untuk kecerdasan.
tahapan perkembangan otak anak yaitu pada usia 6 bulan, perkembangan otak anak mencapai 50%. Pada umur 2 tahun, melonjak hingga 75%. Pada umur 5 tahun, perkembangan otak mencapai 90%. Pada umur 10 mencapai 99%. Fungsi gizi untuk kecerdasan. Nutrisi yang dibutuhkan untuk kecerdasan adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang diperlukan untuk berbagai proses metabolisme otak dan proses pembentukan simpai saraf pada otak bayi dan anak. Sedangkan karbohidrat yang diperlukan untuk kerja otak adalah dalam bentuk glukosa. Salah satu jenis karbohidrat yang penting bagi otak adalah isomaltulosa, karbohidrat alami yang berasal dari tebu, madu, dan sumber glukosa lainnya. Kemudian, nutrisi yang dibutuhkan untuk kecerdasan selanjutnya yaitu protein. Protein diperlukan untuk pertumbuhan jaringan pada janin. Protein disusun oleh asam-asam amino. Asam-asam amino yang spesifik dibutuhkan untuk otak adalah tirosin dan triptopan yang diperlukan dalam pembentukan neurotransmitter yang berfungsi menyerap pesan dan mengelolanya sebagai pesan dalam disampaikan secara optimal. Kemudian ada juga kolin yang membantu fungsi normal otak melalui pembentukan neurotransmitter asetilkolin. Selanjutnya yaitu lemak. Asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6 merupakan asam lemak esensial yang dibutuhkan dalam pembentukan membran sel saraf otak. Vitamin. Semua jenis vitamin dibutuhkan oleh tubuh, tetapi ada vitamin-vitamin yang bekerja membantu otak, yaitu vitamin B1 atau yang disebut dengan tiamin, membantu pertumbuhan organ dan sistem syaraf pusat pada bayi. Vitamin B5 yang disebut juga dengan asam pantotenat merupakan bentuk koenzim yang membantu mengantar rangsangan saraf. Kemudian vitamin B6 atau piridoksin di samping membentuk sel darah merah baru, piridoksin juga membantu perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Selanjutnya vitamin B12 atau yang disebut dengan cyanocobalamin. Vitamin B12 bersama asam folat membantu ibu dan bayi memproduksi sel darah merah yang sehat dan membantu pengembangan otak janin dan sistem saraf. Selanjutnya yaitu asam folat. Kekurangan asam folat selama hamil dapat menyebabkan kelainan bawaan pada otak, tulang kepala, dan sumsum tulang belakang. Setelah bayi lahir, asam folat dibutuhkan untuk pembentukan selubung saraf otak. Selanjutnya, mineral yang terdiri dari kalsium yang membantu perkembangan tulang bayi, fungsi otak, dan jantung. Kemudian, besi dibutuhkan dalam pembentukan selubung saraf dan mencegah gangguan kecerdasan. Zinc atau seng merupakan bagian dari enzim sehingga penting untuk berbagai fungsi termasuk pertumbuhan dan perkembangan, reproduksi, fungsi sensori, perlindungan antioksidan, dan stabilisasi membran otak. Selanjutnya, yodium merupakan komponen hormon tiroksin yang meningkatkan laju oksidasi dalam sel tubuh dan berperan dalam perkembangan mental secara kecerdasan atau yang disebut dengan IQ. Makanan otak. Makanan otak tertentu bisa membantu pertumbuhan otak anak serta meningkatkan fungsi otak, ingatan, serta konsentrasi. Pertumbuhan tubuh membutuhkan berbagai nutrisi, tetapi 10 superfood berikut akan membantu anak-anak menjadi lebih cerdas. Nah, apa saja makanan otak tersebut? Yang pertama yaitu ikan salmon. Ikan berlemak asam seperti salmon merupakan sumber DHA, omega 3, dan
EPA yang bagus. Keduanya sangat penting untuk pertumbuhan dan fungsi otak. Yang kedua yaitu telur. Telur dikenal sebagai sumber protein yang tinggi, tetapi putih telur juga mengandung kolin yang membantu perkembangan memori. Yang ketiga, selai kacang. Kacang tanah dan selai kacang merupakan sumber vitamin E yang bagus, antioksidan yang potensial untuk melindungi sistem saraf, juga tiamin yang membantu otak dan sistem saraf menggunakan glukosa menjadi energi. Yang keempat yaitu padi-padian atau biji-bijian murni. Otak memerlukan suplai glukosa secara terus-menerus. Nah, padi maupun beras merupakan sumber yang kaya akan glukosa. Selanjutnya yang kelima, gandum atau tepung Havermont. Gandum dalam bentuk sereal panas bagus untuk anak. Gandum kaya akan nutrisi dan merupakan nasi untuk otak. Gandum menyediakan bahan bakar energi yang bagus untuk otak. Selanjutnya yang keenam yaitu buah beri. Studi telah menunjukkan bahwa ekstrak buah beri bisa mempertajam ingatan. Biji buah beri juga merupakan sumber lemak omega 3 yang baik. Selanjutnya yang ketujuh, kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan sumber makanan yang istimewa karena mengandung protein dan karbohidrat kompleks serta serat. Selanjutnya superfood yang kedelapan yaitu sayuran berwarna. Sayuran berwarna di sini terdiri dari tomat, kentang manis, labu, wortel, serta bayam. Makanan dengan warna yang kuat merupakan sumber antioksidan terbaik yang menjaga sel otak tetap kuat dan sehat. Kemudian yang kesembilan ada susu dan yogurt. Susu dan yogurt juga merupakan sumber protein dan karbohidrat, sumber energi yang lebih baik untuk otak. Dan yang ke-10 yaitu daging sapi yang tidak berlemak. Zat besi merupakan mineral penting yang membantu anak tetap berenergi dan tetap berkonsentrasi di sekolah. Daging sapi tanpa lemak merupakan salah satu sumber zat besi yang mudah diserap oleh tubuh. Kesimpulan, ada dua faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam mengembangkan taraf kecerdasan anak. Yang pertama, faktor sebelum kelahiran atau yang disebut dengan masa prenatal. Dan yang kedua, faktor setelah lahir atau masa postnatal. Setiap orang tua mengharapkan anak-anaknya tumbuh secara sehat dan memiliki bekal yang baik untuk hidup. Beberapa faktor yang membentuk intelijensi ialah faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik tidak selalu mempengaruhi intelijensi anak, namun yang mempengaruhi kecerdasan anak ialah faktor lingkungan. Dengan gizi yang baik, ditambah kondisi psikologi yang mendukung, menjadi penentu kecerdasan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.